Salam guys, berkah selalu. Apa kabar teman-teman hari ini? Luar biasa, good. Ketemu lagi dengan saya Andi dan hari ini teman-teman kita akan membahas tentang satu kata, dua kata teman-teman. Teamworks. Sebuah kata sederhana yang kalau teman-teman masih ingat dulu waktu kita kecil, waktu kita sekolah di SD, di SMP, dibahasakan dengan sederhana, dibahasakan dengan indah oleh guru-guru kita. Teman-teman, masih ingat kata-kata teamworks dibahasakan dengan apa? Yes, good. Dibahasakan dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, teman-teman. Sebuah pembahasan yang indah, teman-teman. Dan memang benar, sebuah tim itu ibarat jika kita bersatu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Sebaliknya, sebuah tim, sebuah kelompok jika saling bercerai-berai, yang terjadi adalah kerusakan yang luar biasa juga. Coba perhatikan teman-teman, keluar biasaannya sebuah tim itu kalau kita lihat teman-teman, minimal ada dua. Keluar biasaan yang pertama adalah sebuah tim yang solid akan menghasilkan sebuah better decision, keputusan yang lebih baik. Buktinya apa teman-teman? Dulu ada seorang ilmuwan namanya Francis Galton, teman-teman. Dia meneliti tentang sebuah tim. Dikumpulkanlah sebuah kelompok, ada 10 orang di situ. Tugasnya tiap anggota timnya adalah melihat satu ekor sapi, teman-teman. Dan tugas yang kedua adalah tiap orang diminta untuk mengira-ngira kira-kira berapa berat sapi tadi. Dan penelitiannya pun dimulai. Satu orang dipanggil, dia melihat. Kemudian diminta untuk memprediksi kira-kira tadi sapi tadi bobotnya berapa. Dan anggota pertama bilang, wah ini sepertinya 110 kg nih. Anggota kedua masuk lagi dan diminta mengira-ngira berapa beratnya. Ini kayaknya 125. Anggota ketiga masuk lagi. Begitu seterusnya. Ada yang mengira-ngira 120, ada yang mengira-ngira 125, ada yang mengira-ngira 105, ada yang mengira-ngira 95, dan seterusnya sampai dengan 10 anggota tim tadi. Dan menariknya teman-teman, setelah dirata-rata dari hasil kira-kira tiap orang tadi, 90% mencapai kebenaran. Prediksi dari kira-kira 10 orang tadi itu 90%-nya mencapai sebuah kebenaran. Itulah sebuah tim. Kontribusi tiap orang jika dirata-rata akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik, teman-teman. Sebuah tim yang bagus, itu tadi manfaat yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, sebuah tim yang bagus itu akan mampu menghasilkan result atau hasil yang lebih bagus, teman-teman. Coba kita lihat, teman-teman. Sebuah besi ya, Anda tahu sebuah besi, jika Anda coba patahkan, jika Anda coba tekuk, jika Anda tekan, teman-teman, untuk membuat besi itu patah, Anda membutuhkan 60.000 PSI untuk membuat besi itu patah. Bagaimana dengan kromium? Kromium jika dipatahkan, jika Anda ingin mematahkan kromium tadi, Anda butuh tekanan sebesar 70.000 PSI. Dan nikel, teman-teman. Nikel dia punya ketahanan yang lebih tinggi. Anda membutuhkan 80.000 PSI untuk mematahkan sebuah nikel, teman-teman. Coba perhatikan, jika 3 benda tadi dikumpulkan menjadi satu, nikel, kromium, kemudian besi. Nikel tadi berapa tekanan yang dibutuhkan? 80.000. Kromium berapa? 70.000. Dan besi berapa? 60.000. Kalau ditotalkan, teman-teman, jika 3 benda tadi ditotalkan, anggap saja 3 benda tadi adalah anggota tim kita, teman-teman, itu dikumpulkan, maka berapa prediksi tekanan yang dibutuhkan untuk mematahkan 3 benda tadi? Nikel 80.000, kromium 70.000, besi 60.000. Berarti 210.000 PSI. Betul, teman-teman? Ternyata salah, teman-teman. Kombinasi dari 3 benda tadi, teman-teman, ternyata dibutuhkan 30.000 PSI untuk mematahkan ketiga benda tadi. Yang 90.000 PSI-nya dari mana? Itu adalah hasil dari kombinasi kelompok tadi, teman-teman. Menarik ya, sebuah tim yang solid akan mampu menghasilkan
better decision, dan better result. Semua orang percaya dengan kata-kata teamwork, dan semua orang menyadari teamwork yang bagus akan menghasilkan decision yang bagus, dan teamwork yang bagus akan menghasilkan result yang bagus. Namun sayangnya teman-teman, tidak semua orang walaupun dia tersadar pentingnya teamwork itu benar-benar mau mengaplikasikan, mau menjadi bagian dari sebuah teamwork. Buktinya apa? Coba kita perhatikan di kelompok kita, di tim kita. Perhatikan, ada nggak 1-2 orang yang anggota tim yang lainnya sudah berlari, kita perlu menyeret orang ini untuk ikut berlari. Kita perlu mendorong dengan keras orang ini untuk berlari. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang dia menganggap, teman-teman, saya tergantung kepada tim. Saya di bagian tim ini, saya menjadi bagian yang pasif dalam sebuah tim. Seandainya yang lain berlari, saya bisa menggantungkan hidup saya kepada orang-orang yang berlari. Nah teman-teman, Anda bisa mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya kedewasaan sebagai seorang bayi. Kenapa bayi? Ya, karena dalam siklus perkembangan psikologis teman-teman, bayi itu dikatakan sebagai perkembangan dependen. Dia tergantung pada orang. Perhatikan seorang bayi. Seorang bayi itu dia tergantung pada orang-orang di sekelilingnya. Saat dia saat dia buang kotoran, dia tergantung dengan mamanya, tergantung dengan ibunya untuk menggantikan pampasnya dia, untuk mencuci, untuk membersihkan kotorannya. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman bisa jadi ada dalam tim kita. Dia menggantungkan hidupnya pada tim. Dia tidak berkontribusi aktif, dia berkontribusi pasif teman-teman. Dan dia perlu diseret, dia perlu didorong untuk berkontribusi dalam sebuah tim. Nah, Anda bisa mengatakan orang-orang seperti ini Anda adalah bayi. Yang kedua teman-teman, ada juga orang-orang yang di dalam tim kita. Coba lihat lagi teman-teman, kiri kanan kita, anggota tim kita. Ada nggak orang-orang yang merasa tidak membutuhkan orang lain? Dia merasa saya bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Saya tidak butuh orang lain kok untuk membantu pekerjaan saya. Dia merasa dia lebih pandai daripada yang lain. Dia merasa dia lebih daripada yang lain. Kalau kita lihat teman-teman, orang-orang seperti ini adalah seperti orang-orang remaja. Perhatikan seorang remaja itu, dia merasa dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Betul ya? Kalau teman-teman punya anak remaja, perhatikan anak-anak remaja kita itu merasa seperti itu. Dia merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dan itu juga bisa kita lihat dalam sebuah tim kita. Saat seorang anggota tim kita melakukan seperti itu, Anda bisa mengatakan pada dia, Pak, walaupun usia Anda 35 tahun, walaupun usia Anda 40 tahun, Anda masih ABG. Kenapa ABG? Karena Anda masih berfokus pada egonya sendiri. Dan dalam psikologi teman-teman, orang-orang seperti ini disebut siklus perkembangannya, tahap perkembangannya adalah independen. Apakah orang-orang independen ini bisa memenangkan sesuatu? Bisa. Orang-orang independen bisa memenangkan sesuatu, teman-teman. Dia bisa berhasil pada beberapa sisi. Tapi ingat teman-teman, ingat sebuah teamwork tadi yang bisa menghasilkan result yang lebih bagus, decision yang lebih bagus dengan melakukan teamwork. Yuk kita berkembang, kita menjadi lebih dewasa lagi. Usia kita bertambah, itu pasti, tua itu pasti, dan dewasa itu pilihan. Yuk kita berpindah ke siklus satu lagi teman-teman. Siklus terakhir dari pertumbuhan psikologis kita namanya siklus interdependen. Kita saling ketergantungan, tidak menjadi bayi, tidak menjadi ababil, kita menjadi orang-orang yang dewasa secara psikologis kita.
kita mau bekerja sama dengan orang, saling menghargai orang, saling berempati pada orang, saling terlibat, saling share pengetahuan kita, dan saling memberikan syukur. Dan lihatlah teman-teman apa yang akan terjadi jika jika saya dan Anda semakin dewasa untuk menjadi orang-orang yang interdependen, yang benar-benar dewasa. Demikian teman-teman dari saya, Andi. Ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Dan saya doakan Anda selalu bertumbuh, dan bertumbuh. Karena mindset orang kaya adalah dia bertumbuh, dan bertumbuh. Sebaliknya, orang-orang bermental miskin teman-teman merasa dirinya sudah tahu. Dan saya yakin Anda semuanya adalah orang-orang yang bermental kaya yang akan selalu bertumbuh. Dari saya, Andi, salam best.